Kepemimpinan dalam dinamika kelompok mengacu pada proses di mana seseorang atau sekelompok orang mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas serta perilaku anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dalam dinamika kelompok juga mencakup pemahaman tentang bagaimana membangun hubungan yang baik antara pemimpin dan anggota, serta bagaimana mengelola konflik dan memfasilitasi resolusi masalah di dalam kelompok. Adapun kelebihan penerapan konsep kepemimpinan game indoor telinga berjalan. Yang pertama, dapat melatih kepercayaan diri seperti dapat memimpin dan mengarahkan anggota timnya. Yang kedua, melatih keberanian memimpin seperti berani untuk menuntun jalannya permainan. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa sportif seperti mampu mendukung tim untuk meraih tujuan bersama. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi seperti dapat menyampaikan instruksi pada anggota timnya secara jelas. Yang kelima, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah seperti dapat mengatasi kendala yang muncul dalam permainan tersebut. Kelebihan yang keenam, melatih tanggung jawab, dan yang terakhir melatih kerjasama antara anggota dan pemimpin. Adapun kelemahan penerapan konsep kepemimpinan game indoor telinga berjalan. Yang pertama, pesan bisa berubah atau salah seperti anggota tim salah persepsi. Yang kedua, membutuhkan tempat yang tenang karena jika tempatnya bising maka akan sulit bagi peserta untuk berkonsentrasi mendengarkan suara yang disampaikan oleh pemimpin. Yang ketiga, kesulitan menerima umpan balik. Dan kemungkinan pemimpin akan kesulitan dalam menerima umpan balik sehingga dapat menghambat proses permainan dan kekompakan anggota tim. Dan yang terakhir, pemimpin otoritarisme seperti pemimpin yang terlalu otoriter dapat menghambat jalannya permainan dan partisipasi anggota tim sehingga dapat mengurangi kebebasan anggota tim berekspresi. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kepemimpinan. Di dalam dinamika kelompok sendiri terdapat 3 macam kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan simbolis. Nah, kepemimpinan simbolis ini dapat dilihat dari sifat dan kepribadian dari seorang pemimpin, yaitu dapat dilihat dari ciri psikologis maupun ciri fisik yang cenderung berkarisma. Nah, biasanya orang dengan jiwa kepemimpinan ini cenderung mendominasi dalam suatu kelompok. Nah, biasanya juga dari tampilannya sendiri juga berbeda secara fisik, mungkin lebih rapi dan memiliki ciri khas tersendiri. Yang kedua yaitu kepemimpinan formal. Nah, individu yang menjadi pemimpin dalam kepemimpinan formal ini diangkat secara resmi dalam organisasi atau lembaga. Contohnya, pada tingkat fakultas terdapat organisasi pemerintahan mahasiswa yang dinaungi oleh fakultas dan dipimpin oleh ketua BEM ataupun ketua himpunan dari masing-masing departemen. Nah, ketua masing-masing itu diangkat melalui seremoni serah terima jabatan yang dilakukan pada awal tahun. Nah, nantinya ketua ini juga bertanggung jawab secara formal antara internal HMD ataupun BEM dan juga kepada fakultas. Lalu yang terakhir yaitu kepemimpinan fungsional. Yang membedakan kepemimpinan fungsional dan kepemimpinan formal adalah seorang pemimpin pada kepemimpinan fungsional ini tidak diangkat secara resmi seperti kepemimpinan formal, tapi menjalankan peran dan fungsi sebagai pemimpin, yaitu mengajak kelompoknya atau mengajak kumpulannya untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, biasanya kepemimpinan fungsional ini juga membantu seorang pemimpin formal dalam menjalankan tugasnya. Adalah tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe pemimpin autokratis. Seseorang pemimpin yang autokratis adalah seseorang pemimpin yang menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Yang kedua, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. Yang keempat, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Yang kelima, terlalu bergantung kepada kekuasaan formalnya. Dan yang terakhir, dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan punitif yang bersifat menghukum. Yang kedua, tipe militeristis, yaitu seseorang pemimpin yang bertipe militeristis adalah seseorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang pertama sering mempergunakan sistem perintah dalam menggerakkan bawahannya. Yang kedua, senang bergantung pada pangkat dan jabatan dalam menggerakkan bawahannya. Yang ketiga, senang kepada formalitas yang berlebihan. Yang keempat, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan. Yang kelima, sukar menerima kritikan dari bawahan. Dan yang terakhir, mengemari upacara-upacara untuk berbagai acara dan keadaan. Yang ketiga, tipe paternalistis, yaitu seseorang pemimpin yang menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Yang kedua, bersikap terlalu melindungi. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan dan inisiatif. Yang keempat, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya
kreasi, dan fantasinya. Gaya kepemimpinan terdapat beberapa macam, sehingga muncul dua klasifikasi gaya kepemimpinan, yaitu meliputi gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada tugas dan gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada manusia. Untuk gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada tugas, kepemimpinan tersebut memfokuskan gayanya kepada terselesaikannya atau tercapainya tugas dan tujuan dalam kelompok. Lalu untuk gaya kepemimpinan yang berfokus kepada manusia, maka akan berfokus pada kesejahteraan dari anggota-anggota kelompok yang ada di dalamnya. Kemudian untuk macam-macam gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama ada gaya orientasi kekuasaan, kewenangan, dan otoritas, yang dimana dalam gaya ini semua keputusan tergantung kepada pemimpin, yang dimana pemimpin bersifat otoriter dan memiliki kekuasaan penuh terhadap kelompok tersebut. Lalu yang kedua ada gaya Getzel dan Buba, yang dimana pemimpin mementingkan pencapaian tujuan di atas kepentingan dari anggota kelompoknya, sehingga tujuan menjadi sasaran utama dalam gaya kepemimpinan ini. Lalu yang ketiga ada gaya orientasi komunikasi, yang dimana ada 3 aspek dalam gaya orientasi komunikasi tersebut. Yang pertama ada gaya orientasi yang berorientasi kepada tindakan, yakni senang menyelesaikan pekerjaan, memecahkan persoalan, dan memperbaiki sesuatu. Yang kedua ada gaya yang berorientasi kepada proses, sehingga berorientasi kepada proses jalannya suatu tindakan. Yang ketiga ada berorientasi kepada manusia atau orang, sehingga berfokus kepada orang-orang atau manusia yang ada dalam suatu kelompok tersebut. Yang keempat, berorientasi kepada ide. Orang yang menyukai konsep teori, pertukaran pikiran, inovasi, kreatif, serta hal-hal yang luar biasa. Kemudian jenis-jenis gaya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada orientasi tingkah laku yang menjelaskan kepemimpinan berdasarkan tingkah laku anggota kelompok. Selanjutnya ada gaya kontinum yang berisikan terkait yang pertama, pemimpin membuat keputusan dan mengumumkan pada bawahan. Yang kedua, pemimpin memberikan pemikiran-pemikiran dan ide. Yang ketiga, pemimpin memberikan keputusan sementara. Yang keempat, pemimpin memberikan persoalan. Yang kelima, pemimpin mengizinkan bawahan melakukan fungsi-fungsi dan dalam bagasan. Selanjutnya ada gaya 2 dimensi. Konsep ini hanya melihat perilaku kepemimpinan berdasarkan besaran atas orientasi perilaku tugas dan orientasi perilaku hubungan yang dimiliki oleh pemimpin. Selanjutnya ada gaya 3 dimensi, yaitu gaya ini meliputi kepemimpinan yang berarti penambahan komponen efektivitas 2 dimensi kepemimpinan yang sudah ada sampai seberapa jauh pemimpin mengorganisasikan anggota kelompok dan sampai pemimpin menjalin hubungan pribadi dengan atau antara dirinya dan anggota kelompok. Gaya kepemimpinan dapat dilihat dari segi efektif atau tidak efektif. Latihan kepemimpinan. Kepemimpinan indoor game, telinga berjalan. Yang pertama, kepemimpinan dan komunikasi. Pemimpin harus memberikan instruksi yang jelas kepada anggota kelompoknya. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa peserta memahami instruksi. Kedua, kepemimpinan adaptif. Pemimpin mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi dan situasi yang muncul selama permainan. Mereka harus mampu membuat keputusan cepat dan mengubah strategi jika diperlukan. Ketiga, pemahaman terhadap anggota tim. Pemimpin perlu memahami kemampuan dan keterbatasan anggota tim mereka. Yang keempat, kesadaran situasional. Pemimpin harus memiliki kesadaran situasional yang tinggi. Baik, yang selanjutnya yaitu latihan kepemimpinan outdoor yang berjudul kereta bulat. Kereta bulat adalah permainan di mana peserta membentuk barisan dan harus memindahkan kereta tanpa melepaskan pegangan satu sama lain. Peserta harus bekerja sama dan sinkronisasi dengan baik untuk menggerakkan kereta tanpa terputus. Dalam konteks latihan kepemimpinan terdapat beberapa, yaitu yang pertama kolaborasi dan teamwork. Pentingnya kolaborasi dan kerja tim di game ini menekankan peran pemimpin dalam memfasilitasi kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pemimpin sebagai fasilitator. Pemimpin perlu menjadi fasilitator yang mengarahkan dan mengkoordinasi gerakan tim, memastikan kontribusi optimal dari setiap anggota menuju tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, keterampilan komunikasi. Komunikasi yang efektif diperlukan untuk menentukan arah gerakan, kecepatan, dan strategi lainnya. Pemimpin harus memfasilitasi komunikasi yang jelas di antara anggota tim. Kemudian pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Anggota tim harus mampu bekerja dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang dapat dalam menghadapi rintangan, mencerminkan dan pentingnya keterampilan ini dalam kepemimpinan.
Kelebihan dan kekurangan konsep game kebelet atau kereta bulat game outdoor. Untuk kelebihannya, yang pertama ada penguatan kerjasama tim. Melalui permainan tersebut, peserta dapat belajar bekerja sama secara efektif dalam kelompok dan membangun hubungan yang kuat di antara sesama anggota tim. Yang kedua, ada peningkatan kepemimpinan situasional, di mana gaya kepemimpinan yang efektif dapat berubah sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik dari situasi yang dihadapi. Dengan menghadapi berbagai tantangan dalam game, peserta dapat belajar menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kondisi yang berubah. Yang ketiga, ada pengembangan keterampilan kepemimpinan. Game yang dirancang tersebut memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kerjasama tim. Berikutnya ada kekurangannya. Yang pertama, ada biaya tambahan. Game tersebut memerlukan peralatan tambahan yang mengakibatkan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk fasilitas permainan. Yang kedua, ada keterbatasan ruang. Tidak semua lokasi cocok untuk game tersebut karena game tersebut membutuhkan tempat yang tenang, sehingga hal ini bisa menjadi kendala bagi penyelenggara dalam menemukan tempat yang tepat untuk melaksanakan game tersebut. Yang terakhir, ada melibatkan resiko fisik, seperti kesandung atau jatuh yang bisa saja menyebabkan cedera fisik.